Nah, Bapak Ibu udah melihat mungkin sedikit banyak ya eh, buku Michael Sells ini yang disediakan Approaching the Quran di G-Class tersedia. Memang agak kurang enak karena nggak ada halamannya versi elektronik ini ya, tapi paling tidak kita bisa lihat misalnya ada subbab di bagian introduction-nya ini ya, eh, subbab 3 The Early Meccan Surahs ya. Jadi memang buku ini spesialis sekali membahas surah-surah Mekah yang lebih kecil, lebih pendek, lebih puitis, punya tema-tema yang khusus begitu ya. Dan di introduction-nya ini memberikan gambaran yang lebih menyeluruh tentang keseluruhan Quran begitu ya. Nah, tapi di bagian subbab 3 ini ada penjelasan-penjelasannya perbedaan antara surah Mekah dan surah Madinah begitu misalnya ya. Nah, jadi Michael Sell sendiri membagi bahkan surah Mekah itu ke dalam sub lagi ya. Dia bilang ada early Mekkan Suras, ada later Mekkan Suras. Tapi karena kronologi itu sebenarnya bukan hal yang pasti ya. Mungkin secara umum membedakan surah Mekah dengan surah Madinah untuk kebanyakan kasus sudah cukup gitu ya, tanpa terus perlu lihat lagi yang mana di antara surah Mekah itu yang lebih early, yang mana lebih later, itu jadi susah begitu ya estimasinya ya. Tapi Michael Sells bilang seperti ini ya. Dan keseluruhan surah Mekah ini dipercaya ya sudah diberikan kepada Muhammad, diturunkan kepada Muhammad sebelum dia hijrah ke Madinah tahun 622 sesudah Masehi. Ya, jadi periode turunnya surah Mekah itu sebelum tahun 622 ya. Nah, lalu di paragraf yang ini juga ada penjelasan tentang topiknya ya, ciri khas temanya. Jadi surah yang terutama dari early Meccan period ya, fokusnya adalah sesuatu yang lebih eksistensialis ya, personal issues. Kalau yang later Meccan surah itu lebih kepada extended discussions of sacred history ya, tentang nabi-nabi yang juga dikenal di eh, kitab-kitab Kristen begitu ya. Nah, kalau dibandingkan dengan surah Medina ya, di bawah ini dibilang surah Medina ini menunjukkan posisi Muhammad yang di Medina itu eh, mendapatkan satu posisi yang lebih kuat, lebih baru ya, lebih kuat secara politik, ekonomi, sosial dan militer bahkan ya. Sehingga isinya di surah Madinah itu lebih luas tentang kehidupan sosial yang terjadi di lingkungan komunitas Muhammad. Ya, jadi terbaca juga lebih panjang ya isu-isu sosial, isu historical, isu-isu yang bagaimana pengaturan hukum-hukum ya, termasuk soal warisan dan lain sebagainya begitu ya. Karena Muhammad di Madinah itu diterima dan komunitasnya menjadi besar sehingga kompleksitas kehidupan yang dihadapi oleh masyarakatnya juga bertambah ya. Sehingga surah-surahnya itu merefleksikan hal itu juga ya, tidak sependek, sesederhana seperti topik-topik yang lebih personal di surah Mekah, isinya tentang lebih eskatologis, tentang hal-hal yang lebih individualis begitu ya. Kalau di surah Madinah ini lebih ke masyarakat dan bagaimana mengatur masyarakatnya. Ya, jadi selain dari panjang suratnya, kalau kita lihat tema-temanya bisa terasa juga ada perbedaan begitu ya. Nah, lalu eh, ketika karir Muhammad itu terus menanjak begitu ya, juga hal-hal yang akhirnya diambil menjadi 5 rukun Islam itu muncul ya apa di surah-surahnya begitu ya. Eh, 3 dari 5 rukun Islam itu sudah muncul eh, di dalam surah Mekah ya, yaitu adalah afirmasi terhadap monoteisme ya, ketunggalan Allah, lalu juga ritual sholat itu udah muncul juga di surah Mekah, dan kewajiban untuk memberikan zakat ya. Ini
offering ini ya di bahasa Inggrisnya. Lalu Michael Sells memberikan terjemahan bahasa Arabnya zakat ya, yang kalau buat orang Indonesia kita malah lebih familiar ya dengan istilah-istilah apa terjemahan langsung dari bahasa asli yang dilakukan Michael Sells ini ya. Nah, lalu di periode yang lebih lanjut, dua dari rukun Islam yang lain ya itu ditambahkan ya. Misalnya bahwa the number of prayers ya required per day was fixed at 5 ya. Jadi di awal kalau kita baca surah-surah Quran ya, berdoa itu 3 kali, tapi terus nanti ditambahkan sholat itu jadi 5 itu kemudian itu. Ya. Lalu orientasi dari kiblat berdoa itu tadinya sempat ke Yerusalem, tapi terus dipindahkan ya ke Ka'bah di Mekah. Itu juga ada surah tertentu yang menandai pindahnya kiblat itu dari Yerusalem ke Mekah. Ya. Lalu ada kewajiban untuk berpuasa ya di bulan Ramadan. Kita sebentar lagi juga menjelang bulan Ramadan ya. Jadi kalau Bapak Ibu punya sahabat-sahabat Muslim bisa juga berdiskusi atau ngobrol tentang kebiasaan bulan Ramadan dengan teman-teman ya. Nah, lalu yang terakhir rukun Islam itu adalah naik haji. Ya, dan naik haji ini menurut Michael Sells ini sebenarnya mengandung berbagai elemen yang sudah ada sejak zaman pra-Islam sebenarnya, karena aktivitas untuk ziarah ke Mekah itu sebenarnya sudah ada juga sejak zaman pra-Islam begitu ya. Dan aktivitas ziarah ke Mekah itu memang menjadi semacam pusat aktivitas ekonomi juga di Mekah ya, sehingga tadinya di Mekah itu di Ka'bah ya itu kan tadinya juga isinya mungkin lebih ke arah penyembahan politeis, dan karena ziarah ke Mekah itu, ziarah keagamaan yang sebelum zaman pra-Islam itu juga merupakan aktivitas ekonomi yang sangat hidup begitu ya, maka pesan Muhammad yang di awal tentang monoteisme itu juga dirasa mengancam oleh penguasa-penguasa di Mekah ya sebenarnya ya. Kaum Quraisy pada saat itu sebenarnya kaum keluarga Muhammad begitu ya. Nah, karena persoalan ekonomi juga yang kental ya terkait dengan permasalahan ziarah agama itulah, maka Muhammad juga mendapatkan banyak tekanan dan kesulitan waktu di Mekah sehingga akhirnya harus hijrah ke Madinah begitu ya. Eh, Hal seperti ini juga tidak asing sih ya kalau Bapak Ibu mencermati kisah Alkitab Kristen. Yesus itu ngamuk di Bait Allah ya. Karena Bait Allah itu sudah jadi sarang penyamun ya. Begitu kata-kata yang dipakai di kitab Injil ya. Dan Yesus itu membongkar membalik-balikan meja penukar uang begitu ya di Bait Allah. Jadi Bait Allah di zaman Yesus ya itu juga jadi tempat aktivitas ekonomi yang sangat besar ya, karena orang berziarah ke Bait Allah harus membawa binatang korban, dan binatang korban yang resmi itu dijual di Bait Allah juga ya. Jadi itu jadi tempat ajang perdagangan yang sangat menguntungkan sih ya. Terus uang ya, bawa uang koin Roma dianggap tidak tidak bersih begitu ya, sehingga harus ditukarkan dengan koin yang lain dan sebagainya ya. Jadi banyak penukar uang juga di Bait Allah, itu bisnis semuanya gitu ya. Nah, kalau Yesus cuma ngajar-ngajar di jalanan ya, itu nggak apa-apa, nggak membahayakan. Tapi sekarang dia ngamuk di Bait Allah ya, sehingga imam-imam kepala di Bait Allah itu mulai bilang ya, daripada satu bangsa binasa lebih baik satu orang saja yang binasa ya, sehingga plot pembunuhan yang direncanakan untuk membunuh Yesus itu pun menjadi semakin tajam begitu ya. Jadi kisah yang semacam itu ya, bahwa keagamaan itu terbelit dengan keuangan ya, eh, itu eh, terjadi di mana-mana, juga di zaman Muhammad, juga kita amati di cerita Alkitab. Dan kalau Bapak Ibu nanti melayani di gereja ya, jangan heran kalau hal-hal itu pun terjadi begitu ya, dan perlu punya sensitivitas tertentu ya untuk peka ya memahami hal-hal itu begitu. Jadi yang terancam seringkali bukan persoalan doktrin agama semata ya,
melainkan persoalan ekonominya. Ya. Kalau Bapak Ibu baca sejarah reformasi juga ya, yang terancam oleh Martin Luther sesungguhnya adalah keuntungan besar dari penjualan surat pengampunan dosa. Ya karena itu juga bisnis besar itu ya, uangnya untuk pembangunan gereja Saint Peter di Rome begitu ya. Sehingga kalau Martin Luther itu bilang pengampunan dosa atau keselamatan itu hanya karena iman, bukan karena menjalankan ritual-ritual atau ziarah, melihat relik-relik yang ada di Rome atau apa begitu ya, karena harus bayar uang ya kalau mau melakukan ziarah-ziarah tertentu itu, maka seluruh bisnis itu jadi kandas begitu ya. Sehingga Martin Luther itu bukan persoalan doktrinal, sola gratia, sola scripturanya saja yang mengganggu stabilitas keagamaan di abad ke-16 itu ya, melainkan juga aliran keuangan yang bisa masuk ya ke pusat di Vatikan dan di Rome ya. Sehingga makanya terus Martin Luther juga diadili di Worms dan akhirnya dia ekskomunikasi. Begitu ya. Jadi kisah yang semacam itu tuh umum ya kita lihat di mana-mana dan sering menjadi pola begitu ya. Sehingga kalau apa eh, agamawan itu nggak menyadari intrik-intrik yang semacam itu mungkin ya belum pernah mencermati ya membaca sejarah dan kitab suci dengan cukup baik begitu ya. Nah, kita lihat lagi ya apa yang tertulis ini soal Quran oleh Michael Sells. Eh, di bagian bawah ini ada koneksinya juga kepada apa sunnah dan hadits ya. Jadi kita sudah belajar juga di apa recording awal yang Bapak Ibu dengarkan bahwa agama Islam beroperasi dengan tiga hal yang menjadi panduan ya, yaitu Quran, sirah nabawiyah ya, sejarah Islam, sejarah Nabi, dan hadits. Ya, nah ini hadits itu logikanya dituliskan di paragraf ini ya. Eh, jadi yang menjadi berotoritas juga ya di dalam ajaran dan pemahaman Islam adalah kata-kata dan perilaku Muhammad. Begitu ya, itu sunnah Nabi istilahnya. Nah, tetapi begitu zaman kenabian dan sahabat khalifah itu lewat, menjadi lebih sulit ya perdebatan sunnah itu ya. Jadi sebenarnya Muhammad melakukan apa, lalu kita harus seperti apa begitu ya. Nah, sehingga eh, kalimat-kalimat Muhammad yang di luar Quran itu disebut hadits ya, dikompil lagi dengan lebih rigorous, dengan lebih ketat dan dicodified ya, dikodifikasi sehingga itu menghasilkan hukum-hukum Islam ya. Legal judgment ini fikih ya istilahnya di dalam hukum Islam yang menjadi cara hidup Islam atau syariah begitu ya. Nah, kita di kuliah kita memang tidak sampai mendalami hadits dan hukum Islam ya karena itu bisa cukup rumit dan banyak ada beberapa mazhab yang bisa diikuti ya. Bapak Ibu yang mungkin ingin sekilas melihat diskusi soal itu bisa membaca buku Abdullah Said atau buku Pak Bambang Ruseno ya. Target di kelas kita ini sebenarnya membiasakan diri dengan Quran sih. Jadi lebih intensif saya pilihkan surah-surah dari Quran untuk Bapak Ibu baca ya dan coba hayati. Jadi bagian hadits dan apa eh, hadits dan sunnah ini memang kita banyak skip gitu ya. Juga soal fikih dan syariah. Tapi itu menjadi bagian juga yang cukup sentral di dalam pemahaman Islam. Nah, ini yang cukup menarik juga di bagian ini ya sebenarnya ada Michael Sells memberikan ini juga ya apa padanannya ya. Kalau di dalam rabbinic tradition, di dalam Yudaisme ya, eh, ada kitab juga yang biasanya orang Kristen nggak baca ya, tapi eh, tafsir ya atau komentari terhadap Perjanjian Lama dan Taurat itu ya
itu ditemukan juga ya di dalam rabbinic tradition itu kodifikasinya munculnya di Mishnah dan Talmud. Jadi kalau Bapak Ibu pingin apa mendalami tafsir ya, tapi yang dari sisi orang Yahudi membaca kitab Perjanjian Lama ya, ceknya di Mishnah dan Talmud, begitu ya. Nah, kekristenan mungkin bentuknya tulisan-tulisan dari early church fathers ya, dan early church fathers yang penting misalnya Agustinus, eh, Origen gitu ya, itu dibaca banyak teolog ya, termasuk Calvin dan Luther itu sangat terpengaruh oleh Agustinus sebenarnya begitu ya. Jadi sebenarnya ada juga tradisi di luar scripture, di luar kitab suci kekristenan yang mempengaruhi pemikiran itu sangat kuat begitu ya. Juga para reformator sebenarnya. Tapi ekstra biblika ya. Eh, Cuma memang di dalam pemahaman Kristen yang punya otoritas tertinggi begitu ya, dan terutama Protestan ya, bilangnya selalu adalah kitab suci. Ya, jadi cenderungnya kalau apa melakukan tafsir dari sesuatu yang dianggap paling berotoritas munculnya dari Alkitab ya, bukan dari Church Fathers dan lain sebagainya. Nah, cuman bacaan-bacaan dari Church Fathers itu juga jadi penting di kalangan tradisi tertentu begitu ya. Kalau Bapak Ibu berdebat tentang pikiran Calvinis sama orang Reform gitu ya, itu kayak udah berdebat Alkitab aja itu sebenarnya ya. Padahal ya kita tahu juga itu bukan kitab suci gitu ya. Atau kalau berdebat tulisan Luther sama orang Lutheran gitu ya, itu kadang-kadang kepentingannya udah jadi rasa sederajat begitu ya. Jadi tergantung dari tradisi mana, seringkali tulisan-tulisan itu mendapatkan penghormatan yang cukup tinggi juga, dan sebenarnya tidak tepat benar ya kalau orang reform itu dianggap bahwa eh, hanya sola scriptura itu ya, hanya kitab suci itu artinya kitab suci semata. Ya enggak juga ya, karena sebenarnya orang-orang kelompok reform itu juga meyakini bahwa iman itu dihidupi dalam komunitas. Jadi harus selalu membaca Church Fathers karena itulah komunitas yang dibentuk Allah dari zaman ke zaman begitu ya. Sehingga penting juga membicarakan berbagai pemahaman tentang kitab suci itu dengan komunitas dan komunitas dari segala zaman gitu ya, sehingga tradisi sebenarnya tidak pernah dibuang ya. Jadi walaupun kata tradisi itu sendiri somehow membawa konotasi yang cenderung negatif ya di telinga orang reform gitu ya, tapi sesungguhnya orang reform yang paham itu tidak pernah membuang tradisi sih, dan selalu membaca kitab suci bersama orang-orang kudus dari sepanjang segala zaman gitu ya. Nah, kita kembali ke ini ya, itu perbandingan-perbandingan ya tentang berbagai eh, pemahaman soal kitab suci dan tradisi ya. Ini kebetulan Michael Sells tadi bicara soal rabbinic tradition juga ya. Nah, ya bagian ini ya Michael Sells itu bilang eh, umat Muslim konsensusnya adalah memandang bahwa Quran diwahyukan secara langsung kepada Muhammad begitu ya. Jadi ini perbedaan juga ya yang muncul di dalam pemahaman, tapi agak tipis ya, sehingga kalau dua kelompok agama itu saling berdiskusi belum tentu perbedaan-perbedaan yang tipis ini dibicarakan. Cuma seringnya orang Kristen kalau berdialog dengan orang Islam mengasumsikan bahwa teman bicaranya dari agama yang berbeda itu berpandangannya sama, padahal nggak sama gitu ya. Jadi misalnya di bagian ini dibilang bahwa kalau eh, kitab suci Kristen ya, kebanyakan orang Yahudi dan kekristenan mengakui ya bahwa teks-teks kitab suci itu ditulis ya dan disusun oleh banyak sekali pengarang lewat satu periode waktu yang panjang ya. Bahkan juga mengalami banyak eh,
editorial ya, pekerjaan editorial gitu ya, karena ada kitab-kitab tertentu baik di Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru itu muncul dengan berbagai variasi teks. Begitu ya, sehingga kita lihat oh ada teks yang mungkin diestimasi lebih tua, ada bagian tertentu yang nggak masuk di situ, tapi di teks yang mungkin lebih muda bagian itu ada gitu ya. Dan lebih lebih masuk akal untuk mengasumsikan bahwa ada bagian tertentu itu ditambahkan belakangan daripada misalnya ada ahli Taurat yang berani menghilangkan bagian dari kitab suci tertentu. Biasanya ahli Taurat nggak berani ya, karena itu kan sacred text ya, teks yang dianggap sakral begitu ya. Jadi kalau ada perbedaan varian teks gitu ya di dalam manuskrip kuno yang kita warisi, maka asumsinya adalah berarti teks yang lebih banyak itu ditambahkan belakangan tuh oleh editorial tertentu begitu ya, karena dianggap itu pun masuk ya ke dalam kumpulan kanon yang semestinya begitu ya. Nah, jadi pemahaman umumnya untuk orang Yahudi dan orang Kristen seperti itu terhadap kitab suci ya, disusun oleh banyak orang lewat waktu yang panjang dengan bahkan melibatkan berbagai pekerjaan editorial ya. Sedangkan kalau umat Muslim konsensusnya adalah memandang Quran itu sebagai pewahyuan langsung kepada Muhammad ya. Lalu Muslim scholars juga non Muslim scholars stipulate ya, mengatakan bahwa Quran itu diselesaikan di dalam satu masa kehidupan satu orang, yaitu zaman Muhammad. Ya, jadi kalau kitab suci Yahudi dan Kristen itu kan melewati zaman yang sangat panjang ya, bukan cuma masa hidup satu orang. Kalau Quran diturunkan seluruhnya kepada Muhammad dan pada masa jangka waktu yang sangat pendek ya, pada masa kehidupan Muhammad. Ya, karena proses kanonisasi berikutnya adalah simply pengumpulan ya, ayat-ayat yang tadinya dihafal lalu dituliskan menjadi satu kumpulan dilakukan oleh khalifah-khalifah begitu ya. Nah, sehingga Quran itu sendiri merupakan refleksi dari kehidupan dan perjuangan Muhammad ya. Itu yang dituliskan oleh Michael Sells ya. Jadi nah, orang Kristen yang melihat Quran mengasumsikan bahwa konsep pewahyuannya mirip dengan Alkitab, itu bisa jadi bingung ya. Demikian juga sebaliknya ya, mungkin sahabat Muslim yang taunya bahwa kitab suci itu harusnya diwahyukan langsung begitu ya, tahu-taunya misalnya kalau orang Kristen memahaminya itu melewati berbagai periode waktu ya, dan secara konsensus memang dipahami demikian ya, maka bisa terjadi kebingungan begitu ya. Nah, sehingga juga kita bisa bayangkan ya konsep tahrif itu ya, bahwa oh yang kelompok Yahudi dan Kristen sudah menyelewengkan, sudah mengkorupsi, sudah merubah begitu ya. Itu juga muncul dari asumsi yang sama bahwa kitab suci itu harusnya diwahyukan langsung diturunkan ke satu orang. Padahal mekanisme pewahyuan yang dipahami dan dihayati kelompok Yahudi dan Kristen kan berbeda ya. Sehingga begitu muncul variasi-variasi teks atau hal-hal yang dianggap tidak seharusnya terjadi kalau kitab suci itu diturunkan kepada satu orang begitu saja ya. Karena kan pemahamannya adalah Daud dapat Mazmur, Musa dapat Taurat, Yesus dapat Injil, masing-masing satu kitab begitu ya. Sehingga kompleksitas Alkitab Kristen itu bisa mengejutkan yang Muslim, sehingga bisa muncul juga pemahaman-pemahaman tahrif itu begitu. Ya, jadi menghayati semacam ada perbedaan-perbedaan tipis ya waktu kita mendiskusikan antar agama semacam itu, jadi penting juga ya supaya kita itu tidak berinteraksi dengan karikatur dari pihak yang lain ya, padahal dia pemahamannya nggak begitu, tapi kita anggap dia harusnya begitu ya, semata-mata karena kita muncul dari arah pemahaman kita begitu
ya, dan saling pemahaman itu kadang-kadang butuh usaha sih, nggak nggak terjadi dengan mudah begitu saja gitu ya. Nah, lalu ya buat Bapak Ibu yang ingin ada cuplikan-cuplikan ya dari surah-surah tertentu, di bagian introduksinya Michael Sells ini menunjukkan ya, ini salah satu ayat ya yang dia coba bicarakan ya. Ini dari surah 89 ayat 1 sampai 5 ya. Ini termasuk bagian dari surah Mekah ya. Pendek-pendek surah Mekah itu ya. Ini sih lebih dari 5 ayat ya kalau nanti kita lihat terjemahan bahasa Indonesia, tapi dia bahas 5 ayat pertama ini di sini ya sebagai mengungkapkan semacam ciri khas juga yang muncul di ayat-ayat surah Mekah gitu ya. Nah, ini buat yang nggak terbiasa baca Quran juga bisa bingung ya. Kok surahnya bunyinya gini ya? By the dawn, by the night stand, by the odd and the even, by the night as it eases away. Is there not in that an oath for the thoughtful mind? Gitu ya. Jadi ini maksudnya apa ya? Kok demi fajar, demi langit 10, demi yang ganjil dan yang genap gitu ya. Jadi ini sangat puitis ya, tetapi juga eh, mengungkapkan satu sumpah ya istilahnya ya, oath begitu ya. Ini kita bisa lihat terjemahannya ya. Ini Al-Fajr surah 89. Ini kalau Bapak Ibu baca bisa di lewat Quran Web ID ya. Ini coba kita dengarkan sekaligus ya, karena salah satu yang dikatakan oleh Michael Sells ya adalah Quran itu sebenarnya berfungsinya eh, ritmenya itu ritme bunyi-bunyian, begitu ya. Makanya juga eh, Quran yang benar Quran itu selalu diyakini di dalam bahasa Arab. Kalau diterjemahkan enggak, karena berbagai ritme yang sifatnya bunyi-bunyian itu hilang kalau diterjemahkan begitu ya. Ini coba kita dengarkan Al-Fajr ya, 5 ayat pertama ya. Di Quran Web ID bisa kita putar. Ini coba saya mainkan. Nah, itu ayat pertamanya demi fajar. Itu bunyinya seperti itu ya. Lalu demi malam yang 10. Ya, itu terjemahan bahasa Indonesianya tadi ya. Nah, itu ya. Demi yang genap dan yang ganjil. Kelihatan puitis ya di bagian akhirnya itu ada bunyi-bunyian yang mirip ya. Sayangnya nggak bisa diputar langsung ya. Jadi harus potong-sepotong. Demi malam apabila berlalu. Adakah pada yang demikian itu terdapat sumpah ya. Jadi ini konsep itu ya. Demi itu adalah bersumpah. Bersumpah demi apa? Begitu ya. Terus apakah demi fajar, demi malam yang 10, demi yang genap dan ganjil, demi malam apabila berlalu, terdapat sumpah bagi orang-orang yang berakal gitu ya. Nah, gitu ya. Jadi itu tuh sangat puitis sebenarnya konsepnya ya. Dan apa Bapak Ibu bisa menikmati ya di Quran Web ID ya, bunyi-bunyinya juga ya, the rhythm of the sound begitu ya, yang Michael Sells itu coba sajikan itu di bukunya supaya orang-orang yang nggak paham Quran itu bisa mengapresiasi lagi begitu ya keindahan bunyi-bunyi Quran ayat-ayat itu ya. Nah, lalu di sini juga ada tafsir singkatnya ya yang di coba dijelaskannya dari ayat-ayat ini ya. Jadi nilai ya yang eh, disajikannya di dalam surah Mekah yang early itu ya, eh, itu diulang-ulang di dalam eh, keseluruhan surah begitu ya. Dan seolah-olah pendengar itu terus-menerus diulang satu pertanyaan yang simple ya, yaitu apakah artinya makna eh, dari akhir kehidupan manusia. Begitu ya. Lewat semacam perenungan puitis itu.
ya, demi fajar, demi langit yang 10, demi yang ganjil dan yang genap, demi apa? Demi malam yang berlalu. Apakah ada sumpah untuk orang-orang yang berakal gitu ya, sehingga eh, puisi atau ayat yang demikian itu mendorong kita untuk merenungkan begitu ya, apa sih makna kehidupan, dan kalau apa kehidupan manusia itu berakhir, apa artinya buat kita begitu ya. Dan ini juga satu apa tema yang muncul ya sangat sering di dalam surah Mekah, yaitu tema eskatologis ya. Akhir zaman nanti bagaimana ya? Akhir dari kehidupan itu seperti apa ya? Kita harus membayangkan ya, kalau eh, akhir kehidupan kita itu bermakna, maka kehidupan kita yang kita hidupi sekarang ini harus dibentuknya seperti apa, gitu ya. Itu kekuatan ayat-ayat Quran yang di surah Mekah itu seperti itu sebenarnya, gitu ya. Nah, eh, jadi di chapter ini, introduction ini ya, tentang eh, Quran itu juga ya, Michael Sells memberikan sedikit historical backgroundnya soal bahwa budaya itu ya, budaya puisi dan sebagainya itu muncul dari suku-suku yang memang di Jazirah Arab ya. Lalu ada semacam semangat heroik juga ya, yang itu disebut karim begitu ya, yang muncul menjadi nilai yang dihormati ya di dalam budaya masyarakatnya pada saat itu ya. Tetapi Quran ini memang mengadopsi dari culture ya, apa ke heroisme karim itu ya. Tetapi juga pada saat yang bersamaan diredefinisi ya, di apa dimaknai ulang ya sebagai generosity ya, sebagai eh, kemurahan hati begitu ya. Dan ini ya, the key value of generosity is no longer to be shown through camel sacrifice ya. Tadinya semangat heroisme itu mungkin diekspresikannya lewat korban onta ya, atau apa perjamuan besar ya, atau bahkan memberikan hidup ya untuk satu peperangan suku begitu ya. Nah, tetapi di dalam ayat-ayat Quran itu dimaknai ulang ya, di channel ke dalam satu eh, perhatian kepada keadilan sosial ya, atau juga eh, kesediaan ya untuk berbagi dari barang milik kepunyaannya kepada orang yang kurang beruntung ya. Jadi memberikan zakat itu ya, itu menjadi satu nilai yang sangat ini ya, apa penting begitu ya, di dalam penghayatan Islam ya. Dan zakat itu secara harfiah artinya adalah purification ya, jadi memberikan zakat ya, berbagi hal kepunyaan terhadap orang yang kurang beruntung, itulah tindakan memurnikan diri begitu ya. Saya punya teman yang muslim itu bilang, oh orang Kristen ini ya rajin ya memberikan persembahan kalau di gereja gitu ya. Kalau umat muslim seringnya besar-besaran, jor-joran kalau mendekati Idul Fitri gitu ya. Tapi kan kalau orang Kristen setiap minggu ya memberikan persembahan di gereja dan sebagainya ya. Jadi dia sangat generous ya memuji yang Kristen ya. Padahal mungkin orang yang Kristen juga bersungut-sungut kadang-kadang memberikan persembahan di gereja gitu ya. Nah, tapi pujian itu muncul ya karena di dalam nilai Islam ya, memberikan satu persembahan ya, atau berbagi dengan yang lain itu sentral sekali itu. Itu bahkan kesalehan yang menunjukkan kemurnian hidup sebagai seorang muslim. Begitu ya, ini yang diterangkan oleh apa Michael Sells di bagian yang ini ya. Nah, ini juga ada ayat-ayat lain ya dari surah 90 yang coba juga diberikan komentar dan apa tafsirnya begitu ya. Juga sangat puitis ya. Kalau kita coba baca ya, ini surah yang lebih panjang ya. Em, Mungkin saya lewatin ya surah 90, nanti Bapak Ibu bisa coba lihat penjelasan Michael Sells ya. Saya ingin
Kita lihat surah yang ini nih, surah 82 ya, yang sedikit lebih uh, pendek kutipannya ini, tapi menggambarkan satu satu tema yang cukup sentral ya di dalam surah Mekah, yaitu tema eskatologi ya, tema akhir zaman begitu ya. Ini eh, surah 82 ya. When the sky is torn, when the stars are scattered, when the seas are poured forth, when the tombs are burst open, then a soul will know what it has given and what it has held back. Ya. Kalau kita lihat eh, terjemahan bahasa Indonesia ya, surah 82 ya. Ini di Quran Web ID ya. Surah 82 Al-Infitar ya, ayat 1 sampai 5 tadi ya. Ini ya. Apabila langit terbelah dan apabila bintang-bintang jatuh berserakan dan apabila lautan dijadikan meluap dan apabila kuburan-kuburan dibongkar, setiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakan dan dilalaikannya. Iya, jadi ini itu kembali satu perenungan ya, mendorong kita membayangkan di akhir zaman apa saja yang terjadi ya. Lautan meluap, kubur-kubur dibongkar, bintang-bintang jatuh berserakan, langit terbelah, dan pada saat itulah kita harus diperhadapkan kepada bahwa jiwa kita itu akan jadi mengetahui apa yang telah dikerjakan, apa yang menjadi dosa dan telah dilalaikan. Begitu ya. Nah, jadi ini kembali nuansa eskatologi itu sangat kuat ya, sehingga uh, Islam itu menghentak kita begitu ya, penghayatannya itu untuk merenungkan hidup itu harus yang baik ya, dan kehidupan yang baik itu seperti apa? Salah satunya mengerjakan keadilan, eh, bersikap murah hati terhadap orang yang kurang beruntung dan lain sebagainya. Ya, jadi dan nuansa kebajikan itu ya dan kesalehan itu, mengapa kita melakukannya? Karena di akhir zaman semua orang akan diadili ya, dan semua jiwa akan mengetahui begitu ya, sebenarnya kehidupan semacam apa yang telah masing-masing orang lakukan begitu ya. Nah, jadi itu yang tertangkap ya dan di dalam puisi-puisi surah-surah Mekah itu ya. Nah, Michael Sells juga ada sedikit ya memberikan apa eh, diskusi tentang puisi di masyarakat zaman itu ya. Eh, Pujangga-pujangga ini disebutnya kahin ya. Saya nggak tunjukkan di sini, nanti Bapak Ibu bisa baca lagi ya di introduction-nya. Nah, di awal memang Muhammad itu ada dituduh juga ya sebagai, oh, Muhammad menjadi salah satu dari kahin itu. Ya, tapi itu juga ditolak mentah-mentah oleh Quran begitu ya. Dan juga digarisbawahi dengan pemahaman bahwa kalau yang secara tradisional Muhammad itu kan illiterate ya, buta huruf begitu ya. Sehingga oh, dia bukan bagian dari kahin itu, dan yang dia kumandangkan itu bukan puisi-puisi seperti yang dikumandangkan pujangga-pujangga itu, melainkan adalah wahyu dari Tuhan yang turun lewat Jibril. Jadi ada perdebatan itu juga, walaupun sangat dekat ya dengan puisi-puisi di masyarakat yang kelompok kahin, tapi tampaknya dari kalangan kahin itu banyak juga yang menolak Muhammad ya, sehingga ada juga apa penyangkalan ya bahwa Muhammad bukan bagian dari kelompok kahin itu, dan ayat-ayat Quran itu bukan seperti puisi-puisi yang dikumandangkan oleh pujangga-pujangga di masyarakat di zamannya itu ya. Tapi Michael Sells tulis juga ada pujangga yang sangat terkenal akhirnya juga apa
datang ke Muhammad dan menerima Muhammad, dan Muhammad memberikan mantelnya ya, sehingga ada apa, eh, puisi juga yang disebut puisi mantel gitu ya, karena terjadi juga persahabatan ternyata antara Pujangga dan Muhammad gitu ya. Ada kisah itu juga sih di chapternya dari Michael Sells itu ya. Nah, jadi membaca buku Michael Sells memang diharapkan seseorang bisa punya apresiasi ya terhadap eh, sebenarnya ayat-ayat Quran itu, terutama surah Mekah itu berfungsinya seperti apa begitu ya. Nah, ada komentar, pertanyaan Pak, tadi ya. menarik sih yang apa, yang tentang kembali lagi bukan yang di apa bacaan-bacaan surat tadi, tapi yang kayak maksudnya yang Bapak sempat sampaikan tadi tentang kan kita kita orang Kristen dan Muslim berbeda pandangan Hmm, melihat kitab suci itu sendiri kan Pak. Maksudnya hmm, mereka mereka itu melihat kitab suci itu langsung diwahyukan begitu Pak. Tapi kalau kita kan kayak maksudnya melalui penulis apa, Allah itu mewahyukan melalui orang-orang yang menuliskan begitu. Nah, kalau hmm. misalkan kita berdebat ya pasti tidak akan mendapatkan apa ya, kesinambungan gitu Pak, karena memang sudah beda stepnya gitu. Nah, terus Bapak tadi sempat mengatakan ya berinteraksinya itu ya jangan seputar-seputar itu. Jadi kalau kita misalkan mau berinteraksi dengan orang tapi stepnya aja beda ya, gimana itu ya Pak? Iya, jadi eh, memang pemahaman itu beda dan sulit dihindarkan ya. Artinya kalau ngobrol dengan sahabat Muslim yang tidak belajar tentang kekristenan, dia bingung. Eh, kita kalau yang Kristen yang tidak belajar tentang Islam bingung juga sebenarnya ya, sehingga eh, bisa apa, terjadi langsung perbedaan, tapi perbedaannya tidak dibicarakan dari awal sehingga terus-menerus ada asumsi tertentu yang sebenarnya nggak dibicarakan tapi tidak dipahami. Nah, caranya berdiskusi ya adalah eh, yang lebih baik adalah kita berusaha tidak mengenakan asumsi-asumsi kita kepada pihak yang lain. Ya, jadi interaksi yang baik adalah bertanya sih. Jadi menurut kamu pemahamannya seperti apa? Begitu ya, dan apa, interaksi itu adalah mencoba untuk memahami ya. Kalaupun ada perbedaan, nggak apa-apa, yang penting paham dulu di awal bedanya di mana, begitu ya, daripada ada perbedaan nggak dibicarakan tapi diasumsikan, terus kalaupun terjadi pembicaraan jadi sebenarnya selalu nggak nyambung ya, karena masing-masing mengasumsikan posisinya terhadap yang lain begitu ya. Nah, untungnya kalau memang belajar di kedua sisi, jadi kita bisa lebih memahami lah kenapa pihak yang lain itu berkomentarnya demikian, begitu ya. Kalau kalau belajar dua-duanya, keuntungannya sih seperti itu, ya. Dan apa, em, kebiasaan yang baik juga ya adalah walaupun ada perbedaan, tidak mengasumsikan dari awal bahwa pihak yang diajak bicara itu pada dasarnya jahat dan berniat jahat. Ya, itu juga eh, pola yang cukup baik ya. Jadi eh, berdiskusi untuk memahami, tidak mengasumsikan yang lain itu jahat begitu ya. Tidak melakukan serangan ad hominem ya. Terus juga kebiasaan yang baik adalah tidak berusaha membandingkan yang terbaik dari satu kelompok dengan yang terburuk dari kelompok yang lain. Itu perbandingan yang nggak fair juga begitu ya. Kalau misalnya Bapak Ibu berdiskusi dengan pihak yang tidak atau kurang terpelajar ya, terus mengasumsikan bahwa semua dari kelompok itu seperti itu nggak fair gitu ya, karena pasti ada kelompok terpelajarnya di situ. Dan Muslim scholars yang apa, sangat hebat ya, dan apa, even
saya sangat respect ya karena usaha-usahanya berteologi dan sebagainya, terutama untuk Indonesia begitu ya. Itu banyak begitu ya. Sedangkan kalau kita mau coba pikirkan siapa sih teolog Kristen yang berteologi untuk Indonesia dengan skop pemahaman yang sangat luas kebangsaan gitu ya? Mungkin nggak begitu banyak loh, gitu ya. Sedangkan mungkin Muslim scholars lebih banyak ya karena mungkin karena muncul juga dari kelompok yang mayoritas di bangsa ini, jadi berpikir kebangsaan itu lebih lebih terbiasa ya dibandingkan dengan teolog-teolog Kristen yang kalangan minoritas gitu. Tapi ada sih, cuman eh, yang kita perlu hindari adalah membandingkan yang terbaik dari satu kelompok dengan yang terburuk dari kelompok yang lain ya, seolah-olah itu perbandingan yang fair. Itu nggak fair sih. Ya kalau mau ya bandingkan yang paling baik dua-duanya begitu ya, sehingga diskusi dan dialog itu bisa berjalan dengan lebih baik. Itu usulan-usulan saya sih. Dan pasti untuk semua diskusi itu karena memang ada perbedaan-perbedaan ya, pasti tidak mudah biasanya. Ya dan kita seringnya apa tergoda ya untuk mengkonfirmasi dengan cepat asumsi-asumsi kita padahal asumsi kita belum tentu benar. Itu sih. Mudah-mudahan menjawab ya, mudah-mudahan menolong. Ya Pak, baik Pak. Mungkin yang kayak teman Bapak tadi ya. Maksudnya yang tentang zakat itu. Oh iya iya, komentarnya Maksudnya dia kan dari positif. sangat generous ya terhadap Hmm. yang Kristen begitu ya. Eh, ya padahal yang Kristen tahu juga ya bahwa mungkin tidak semua orang senang juga ya memberikan persembahan begitu ya. Tapi dia eh, memberikan angle yang positif ya terhadap penafsiran kebiasaan ritual kekristenan itu gitu ya. Walaupun itu datang dari sudut penghayatan Islam ya bahwa zakat dan berbagi itu sangat penting ya karena menjunjung tinggi keadilan sosial itu juga sesuatu yang sangat apa dihormati gitu ya. Jadi dari sisi itu sebenarnya datang pujian, tetapi mengasumsikan yang positif terhadap yang bukan agamanya gitu ya. Jadi itu praktek yang cukup baik sih sebenarnya sih. Hmm. Ya, nah ini ada beberapa pertanyaan sih yang cukup interesting ya dari texting Bapak Ibu ya. Dari Pak Erlan misalnya, pertanyaannya setelah membandingkan ya antara misalnya pemahaman eh, tentang Quran ya yang dijelaskan oleh Michael Sells itu, terus dibandingkan dengan kitab suci Kristen begitu ya. Kok tampaknya yang Quran itu bersahabat dengan apa budaya dan masyarakat yang kontemporer begitu ya, kasidahan dan sebagainya di zamannya gitu. Kalau yang Kristen kok apa kayaknya kalau terlalu ngepop dianggap duniawi gitu ya kata Pak Erlan gitu ya. Sehingga kitab suci itu bukan bagian dari semacam apa budaya keseharian yang dihayati apa pemeluk iman Kristennya begitu ya. Terus yang jadi pertanyaan kata Pak Erlan adalah bagaimana agar keindahan Alkitab itu menyentuh ranah publik ya seperti misalnya penghayatan soal Quran itu juga begitu ya. Nah, ini pertanyaan interesting juga ya sebenarnya ya. Eh di satu sisi ya memang fungsinya eh, mungkin di dalam pemahaman umat beragama agak berbeda ya. Orang Kristen memahami kitab suci itu sebagai eh, lebih kepada kontennya yang memberikan pegangan hidup gitu ya sehingga eh, tidak mengapa juga kitab suci itu diterjemahkan karena dengan demikian memungkinkan untuk dibaca oleh semua orang yang tidak punya akses ke bahasa aslinya sehingga dengan mudah dipahami ya dan kontennya itu pemahamannya itulah yang lebih penting untuk kehidupan gitu ya dan bahwa apa eh, itu tidak masuk ke dalam budaya populer ya kadang bisa ada untungnya juga sih ya jadi ya inilah plus minus lah ya misalnya ya bahasa-bahasa Alkitab itu yang kedengarannya kuno banget gitu ya kayak apa siapa yang menyalakan lampu dan menaruhnya di bawah gantang gitu
yang milenial atau Gen Z nggak tahu ganteng itu apa sih gitu ya. Atau ada yang bilang eh, kamu melihat apa selumbar di mata saudaramu ya, tetapi apa balok di matamu sendiri kamu tidak lihat gitu ya. Selumbar itu apa sih gitu ya. Selumbar itu apa debu gitu ya. Bukan, selumbar itu serpihan kayu gitu. Nah, kata-kata yang puitis seperti itu ya. Ya itu sih karena LAI menerjemahkannya itu tahun 50-an ya, itu udah tua itu ya. Terjemahan LAI yang kita pakai walaupun dibilangnya terjemahan baru tapi udah tua gitu ya sebenarnya. LAI baru mengeluarkan terjemahan yang direvisi lagi ya di dalam bahasa yang lebih kontemporer. Kata-kata yang seperti itu seperti selumbar atau gantang itu dirubah itu. Eh, nah itu ada plus minusnya ya. Dirubah itu memang semangatnya adalah supaya lebih gampang dipahami ya di dalam bahasa yang lebih populer sehari-hari ya. Tetapi sebenarnya kalau terkesan kuno ya, terkesan seperti baca King James Version atau apa ya, itu kan kembali ke zaman King James beberapa abad yang lalu gitu ya. Itu kadang-kadang nuansa puisi itu membuat kita jadi bertanya, ya itu sebenarnya artinya apa ya? Terus kalau kita apa rasa ingin tahunya tergugah begitu ya, jangan-jangan semangat belajarnya muncul juga gitu ya. Ngomong apa sih soal gantang-gantang itu gitu ya, atau apa kata yang lain yang mungkin nggak dipahami juga, apa menampi gitu ya, atau apa banyak ya sebenarnya dari Alkitab itu kata-kata itu yang saking apa bahasa Indonesia kuno kita itu agak kesulitan apa berinteraksi dengan kata-kata itu. Tapi kalau demikian pun sekalipun ya itu kadang menguntungkan karena menohok pikiran kita ya. Terus kita jadi terpaksa bertanya, itu artinya apa sih? Terus kalau kita belajar mungkin ada penghayatan yang lebih dalam yang muncul ya. Sementara kalau yang terlampau populer gitu aja ya, eh, memang sih seperti kita berenang-renang di dalamnya ya karena budaya populer. Tapi kita jadi nggak bertanya, kita nggak berinteraksi. Ya udah taken for granted gitu aja ya. Ini lagu pop kok, nggak ada uniknya apa-apa gitu ya. Eh, Ya, jadi ada plus minus sih memang. Kadang-kadang datang ke apa kebaktian gereja yang sangat kuno gitu ya, yang masih ada prosesi macam-macam gitu ya. Kalau Bapak Ibu ke gereja yang Anglikan atau apa ya, even apa prosesinya dan ritualnya bahkan mungkin lebih tua ya daripada gereja yang berlabel Reform di Indonesia ya. Karena saya punya teman pendeta pernah saya ajak ke gereja Reform, habis selesai dia pendeta Anglikan ya, terus dia tanya, kenapa ya lagu-lagunya stuck di abad ke-18 ya? Padahal kan sejarah gereja bukan cuma di abad ke-18 doang ya, jauh lebih tua dari itu juga banyak dan ini panjang begitu ya. Apalagi kalau Bapak Ibu ke gereja Ortodoks Yunani atau apa gitu ya. Nah, itu saking kita tidak familiar ya dengan ritualnya, tapi ritual itu jadi muncul ke permukaan ya, menarik perhatian kita. Kenapa kita melakukannya begini dan begitu, membangkitkan banyak pertanyaan ya, rasa ingin tahu. Terus kalau kita belajar, terus apa ritual itu bukan lagi jadi rutinitas gitu ya, itu justru muncul penghayatan-penghayatan baru. Jadi ada gunanya juga sih kadang-kadang super kuno gitu ya. Tapi populer juga ada untungnya, makanya LAI berusaha menerjemahkan ke versi baru itu yang lebih gampang dipahami oleh generasi yang lebih muda. Itu juga ada baiknya sih. Tapi plus minus lah gitu. Nah, kalau dari Bu Seruni pertanyaannya adalah kalau apa yang dipakai bahasa asli ya dalam hal ini Quran, apakah ada yang apa bisa terjadi justru karena bahasanya cenderung asing ya, orang yang biasa, yang awam mungkin cenderung tidak memahami namun bisa melafalkan. Itu apa nanti kalau di ranah pembacaan dan penafsiran malah bisa jadi eh, dipakai ya untuk apa menggiring kepada pemahaman yang salah begitu ya. Kurang lebih pertanyaannya itu seperti itu ya karena apa jaraknya
jauh karena bahasa asli itu tidak bisa diakses oleh semua orang. Nanti jangan-jangan ada yang memanfaatkan penafsirannya karena kebanyakan orang nggak paham gitu ya misalnya. Nah, ya itu kerugiannya kalau kalau jauh jaraknya ya. Kalau apa somewhat bahasa asli itu jadi asing ya. Kalau kita mengumandangkan bahasa Yunani untuk perjanjian baru atau bahasa Ibrani untuk orang awam, itu ngomong apa sih gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu khotbah di gereja ya, terus banyak mengeluarkan bahasa asli ya tanpa dijelaskan, eh, itu efeknya bisa dua ya. Bisa orang jadi bertanya, itu tadi apa ya yang ini ya. Eh, Terus dia ke perpustakaan, dia cari tahu atau apa gitu ya. Tapi terus bisa simply dia shutdown waktu itu, langsung turn off gitu aja ya. Ah nggak paham, dasar orang reform khotbahnya kayak gitu. Gitu ya, misalnya. Maunya cuma bahasa-bahasa Yunani aja ya, tapi saya nggak dijelasin gitu misalnya ya. Nah, jadi dan terutama untuk orang reform ya, bahwa sesuatu itu bisa diakses di dalam bahasa yang diterjemahkan lebih umum ya itu menjadi semangat yang sangat kental ya di kelompok reform terutama karena Luther kan menerjemahkan Alkitab dari bahasa Yunani dan bahasa Latin ke bahasa Jerman. Tujuannya supaya semua orang Jerman bisa baca di dalam bahasa sehari-harinya. Ya jadi supaya jangan cuman biarawan itu aja yang ngomong apa terus semua orang terima karena nggak paham gitu misalnya ya. Jadi semangat yang semacam itu kental sekali sih di kalangan reform ya. Sehingga mungkin harusnya yang ideal adalah kalau pengkhotbah reform itu di mimbar ya, dia menjelaskannya lebih banyak dan berusaha menghindari apa semacam jargon yang terlalu teknis ya atau bahasa asli kalau itu tidak diperlukan ya untuk pemahaman gitu ya. Ya tentu kadang-kadang butuh ya ada diskusi itu karena apa tafsirnya itu terbelit dengan begitu erat ya ke dalam bahasa aslinya gitu ya. Dan terjemahannya ke dalam bahasa Indonesia mungkin kehilangan sudut itu ya. Jadi harus dijelaskan pelan-pelan gitu ya dari bahasa aslinya. Nah, tapi jadi setiap kali mungkin jadi harus bertanya sih. Saya butuh ini nggak sih diskusi bahasa asli ini gitu ya? Atau saya sebenarnya cuma ingin pamer gitu ya waktu di mimbar gitu ya. Nah, kalau cuman sekedar buat pameran mungkin lebih baik nggak usah ya. Karena lebih baik saya tuh menjelaskan baik-baik ya hal-hal tertentu dengan ilustrasi atau apa daripada pameran bahasa asli gitu misalnya ya. Tapi bahasa aslinya harus dikerjakan sebagai PR eksegese ya waktu ngerjain homilinya gitu. Tapi kan nggak mesti semua eksegese kita kita muntahkan di mimbar gitu ya, nanti jemaat pusing. Ya, jadi ada plus minusnya ya dan memang jadi perlu punya sensitivitas khusus supaya tafsir itu memang jadi apa cukup baik ya. Eh, saya rasa dari kalangan Protestan banyak jemaat juga yang lebih memahami ya karena memang tradisi Protestan itu lebih punya rasa curiga ya terhadap pengkhotbah ya dibanding tradisi yang lain. Misalnya orang Katolik mungkin lebih terima sih kali kalau dikhotbahin terus ya udahlah Romo lebih tahu lah ya. Dan Romo-Romo memang belajarnya banyak sih biasanya ya. Tapi jemaat awamnya jadi cenderung mungkin lebih lebih menerima begitu aja daripada kalangan Protestan atau Reform ya. Kalangan Protestan atau Reform menguji segala sesuatu gitu ya. Jadi lebih concern juga kali ya. Ya, kalau Bapak Ibu menghadapi jemaat yang seperti itu, mungkin membahas lebih mendalam ke bahasa asli nggak apa-apa sih. Tapi silakan lihat-lihat juga ya di pojok ada Bapak Ibu yang udah lebih berumur, terus dia separuh tertidur waktu pengkhotbahnya berusaha menerangkan dari bahasa Yunani atau bahasa Ibrani, mungkin perlu juga diperhatikan begitu ya jemaat yang demikian. Kan nggak semua jemaat masih muda terus punya rasa curiosity yang tinggi kan, nggak semua jemaat seperti itu ya. Ya mudah-mudahan beberapa pertanyaannya ada di texting bisa terjawab ya. Ada pertanyaan, komentar lain? Ya waktunya kita udah sedikit injury time ini udah habis ya. Eh, saya tadinya ingin menunjukkan bagian dari apa? Mungkin saya tunjukkan sedikit aja ya dari chapternya Abdullah Said. Eh, ini tentang tema-tema yang muncul di apa di pembacaan Quran ya.
dari kelas-kelas yang lalu yang banyak menarik perhatian ini soal spiritual beings ya. Karena ada perbedaan antara pemahaman spiritual beings yang ada di kekristenan dan di Islam. Ya, ini banyak yang mengomentari di texting kalau di kelas yang lalu banyak yang berusaha baca Abdullah Said ini ya. Jadi di sini dibilang spiritual beings itu selain ada malaikat ya, ada juga yang disebut jin gitu ya. Dan eh, teolog Muslim ini beranggapan bahwa jin ini juga makhluk gaib begitu ya, yang di diciptakan dari smokeless fire ya. Jadi api yang tidak berasap. Lalu mereka punya free will ya, bisa taat pada Tuhan, bisa memberontak juga terhadap Tuhan. Ya, in this regard they are similar to human beings. Jadi mirip sama manusia di dalam hal dia bisa taat atau melawan Tuhan. Begitu ya. Jadi ya mungkin makhluk gaib yang netral gitu ya. Kalau ini setan ya atau iblis ya. Ini Quran juga pakai bahasa itu ya. Itu makhluk yang jahat, makhluk gaib yang jahat. Kalau jin cenderung netral, kalau malaikat yang baik begitu ya. Jadi ada tiga jenis ini. Kalau yang di kekristenan nggak ada begitu ya. Kekristenan cuma malaikat sama setan gitu ya. Nah sehingga di paham kekristenan ya, mungkin kalau kalau terjadi dialog dan diskusi ya, eh, ada ketidaksejajaran juga mungkin yang sering eh, ada di udara ya mempengaruhi dialog kita, tapi kadang kurang disadari ya itu ya bahwa kalau buat orang Kristen eh, segala sesuatu makhluk gaib yang bukan malaikat itu pasti jadi jahat jatuhnya ya. Jadi jin itu cenderung ya sama aja sama setan gitu. Tapi di dalam pemahaman Islam sebenarnya ada gradasi tiga itu ya, ada jin, ada malaikat, ada setan gitu ya. Nah makanya juga tidak heran waktu Ustadz Abdul Somad itu bilang di dalam salib Kristen itu ada jin kafir gitu ya. Buat orang Kristen itu sangat menohok ya. Itu sama aja kayak bilang di dalam salib Kristen itu ada setan kafir gitu. Karena segala sesuatu yang bukan malaikat, yang makhluk gaib itu ya jahat gitu. Mau dia namanya jin, mau dia namanya setan, sama aja gitu ya. Tetapi mungkin buat buat orang Islam ada gradasi tertentu ya yang berbeda gitu ya. Karena pemahamannya seperti itu ya. Ya jin bisa juga ya taat sama Tuhan atau melawan Tuhan begitu ya. Jadi ya kadang-kadang perbedaan-perbedaan itu menghadirkan nuansa-nuansa tertentu ya yang di dalam apa jargon-jargon atau klaim yang bertebaran di udara itu kadang-kadang luput ya dari perhatian, tapi langsung kita merasakan langsung ya. Sebagai orang Kristen perasaannya beda, mungkin orang Islam merasakannya yang berbeda juga gitu ya. Nah, jadi itu saya ingin point out ya. Dan kalau Bapak Ibu tertarik dengan berbagai topik ya, itu rangkumannya di chapter 4 Abdullah Said sangat menolong untuk memahami apa aja topik-topik atau tema utama yang muncul di Quran. Kalau ada pertanyaan, nanti bisa ditulis di texting ya. Kalau misalnya berminat, nanti bisa kita bicarakan di pertemuan-pertemuan berikutnya. Ya. Ada komentar, pertanyaan? Kalau nggak ada, kita sampai di sini ya. Nanti materi DigiClass-nya saya update untuk bacaan minggu depan. Terus Bapak Ibu bisa baca dan posting textingnya seperti biasa ya.